kita semua, saya didampingi Bu Dirjen, staf ahli dan beberapa lagi jajaran Kementerian Sosial bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhad, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain Pak Yasin yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah dalam pertemuan lebih dari 1 jam kita bicara dari mulai Mas Farhad disusul dengan teman-teman yang lain, kemudian ditanggapi oleh kami. Lalu kita sampai pada satu kesimpulan di mana kami ingin mengembalikan semua isu ini kepada niat baik. Niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhad ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita-kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota, kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan, yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern, itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan pemanfaat dari donasi yang didapat. Saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi, ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak. Sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang sebenarnya ini kan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi. Ya, masa-masa emas dan penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran gitu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya udah di tangan Pak Menteri gitu. Jadi bukan nanti Pak Menteri membujuk orang sana membujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu
pamali kalau untuk tidak didengarkan gitu. Nah, itulah bentuk kerendahan hati kami. Ya mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi tadi ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut tadi ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti kita buat yayasan sendirilah juga. Yayasan Farhat, yayasan yang penuh perhatian. Ini saya memang ditanya kenapa biasanya pakai bando Pak Menteri, pakai baju kaos, tapi hari ini saya pakai kopiah karena saya yakin Pak Menteri juga pakai kopiah gitu. Kami nggak janjian loh. Jadi terima kasih Agus. Selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia Agus. Senang. Agus senang. Sarangnya Indonesia, Agus senang gitu. Tadi ya, pengobatan untuk Mas Agus ini dulu prioritas ini. Beliau harus berhenti dari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, apalagi bertentangan dengan masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu pengobatan Mas Agus. Pengobatan dari mana uangnya nanti langsung menggunakan itu atau seperti apa? Iya, nanti kita bicarakan lebih jauh. Jadi kita jangan bicara soal itu dulu, tapi soal pembiayaan udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus Salim. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa. Karena donasi itu memang sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus Salim. Artinya akan diserahkan pada Agus nanti uang donasi itu atau seperti apa? Tergantung kesepakatan. Nanti tergantung kesepakatan, belum bisa kita sampaikan hari ini. Kita perlu mendengar dari Mas Densu dan Mbak Novi. Kalau beliau juga sama, niatnya juga sama. Insya Allah lah nanti mau duduk bersama. Kalau kita kembali ke niat awal, insya Allah semua mau duduk bersama. Tapi tadi Pak Menteri setuju nggak mungkin dengan permintaan pihak Agus atau kuasa hukumnya Bang Farhat? Apa mungkin keinginan dari Bang Farhat Abbas sendiri mengenai uang donasi itu? Tidak bicara lagi uang donasi, bicaranya adalah titiknya bahwa kita prioritas kepada Mas Agus Salim. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti? Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi